Selamat malam, para penyintas AI. You good? Bisa generate shot mahal sekelas Hollywood cuman 2 menit? Itu insane banget bro. Akan sangat disayangkan kalau AI generated 2 menit ini, itu lo pakai cuman buat ini tuh gak asli, dibuat semuanya pakai AI. Padahal gue cuma buatan AI. Tapi bang, gue udah nyoba hasilnya kok nggak konsisten ya bang. Gebelang-belang shotnya. Yang satu vibes pagi, yang satu vibes cowok maghrib. Jangan tapi bang, kita kan bakal tahu rahasia gimana sih caranya buat shot yang konsisten AI di satu video YouTube ini doang. Lu ready? Gue yang ready. Gue pernah buat 2 video pakai AI. Yang satu very short movie, yang satunya iklan. And lu bisa lihat di screen, hasilnya tuh konsisten banget antar shot. Kayak kawin gitu loh antar shotnya. Ini bukan karena hoki setahun sekali gue kepake, tapi karena semua ini ada rumusnya. Bisa kita pelajarin. Cara yang pertama adalah terima kenyataan bahwasannya nggak bisa hasilnya 100% osip karena bakar ya. Wih, apa itu? Gendeng dah. Terima kenyataan bahwasannya hasilnya nggak mungkin 100% konsisten. Karena seenggaknya pada saat video ini diupload, itu belum ada AI yang bisa kayak kita tuh matenin, kita punya mood itu harus kayak mana, terus ibaratnya aktornya itu kayak gimana bentuknya gitu. Itu kita nggak bisa matenin dalam satu AI. Karena AI itu bekerja berdasarkan data apa aja sih yang dia pelajarin, yang dipakai untuk ngetrain dia punya model, terus juga referensi yang kita kasih. Atau kalau nggak bisa ngasih referensi kayak di VO3, itu setidaknya kita ngasih semacam prompt yang detail, sehingga dia bisa generate hasil yang paling mirip dengan yang kita pengenin. So, gue yakin memang one day pasti ada semacam AI yang kita tuh bisa nge-input kayak propertinya kayak mana, aktornya kayak mana, terus juga bentukannya kayak mana, artnya kayak mana, setnya kayak mana, dan ketika itu udah dipelajarin sama AI itu setiap kali generate bakal hasilnya seperti apa yang kita inginkan. One day, gue percaya banget soal itu. So, yang bisa kita lakukan cuman memitigasi resikonya. Gimana sih hasilnya ini gak jauh dari yang kita pengenin. Kita nggak mau nge-prompt kayak seorang pria duduk di motor di atas jembatan malam hari. Kita nggak mau ngelakuin itu. Tapi kita pengen yang lebih detail. Kayak seorang pria dengan jaket warna biru, tinggi 170 cm. Di atas jembatan berwarna merah yang ada logo Prabowo. Logo apa sih yang ini? Hidup. Ya intinya tuh sedetil itu. Kita pengen mitigasi resiko biar dia bisa generate hasil yang paling mirip dengan yang kita inginkan. So the shot after shot itu kita udah ngelock prompt tadi sehingga di berikutnya tuh sama gitu. Tapi sebetulnya ada banyak banget caranya, apalagi kalau kita ngomongin soal filmmaking ya. Kita ngomongin soal film dan konsistensi daripada hasil film, itu kita ngomongin soal mood, emotion, kita ngomongin soal acting, kita ngomongin juga soal lensa, kamera apa yang dipakai, terus focal length, terus juga lighting segala banyak banget. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu aja 3 hal yang wajib lu lakuin kalau shoot lu mau konsisten atau image lu mau konsisten. Karena kalau lu nggak lakuin 3 ini, udah lupain. Balik beres. Cara pertama adalah mood board ya, atau mood atau nuansa atau lu sebut lagi lah warna ya dari shoot lu ini atau looks dari film lu tuh mau kayak mana sih gitu. You can see lah. Misalnya gue pengen kayak di film, kayak di short movie AI gue, itu gue pengen warm dengan ada warna teal sedikit, terus juga kontras tinggi, high saturated di future dan low saturated di past. Itu gue detailin sehingga dari mood aja, dari warnanya aja itu udah sama gitu loh. Kalau warnanya udah beda tuh udah langsung kayak tuh ini di mana ini syuting itu. Beda. Ngerti ya? Ketika lu pengen film lu itu horor, mungkin lu bisa pilih warna merah, hijau, atau ya yang low saturated dan kontrasnya tinggi gitu ya. Semacam itulah. Tapi kalau lu bingung ya kayak aduh gue ini bukan orang film bang, gue nggak ngerti mood-mood yang bisa mendukung story gue gitu. Jangan tapi bang ya, lu tinggal chat GPT aja ya. Lu tanya, gue pengen buat film kayak gini, kira-kira mood board yang paling cocok gimana sih gitu. Ketika dia kasih saran, oh gini gitu. Lu bagusnya milih warna biru, kontras tinggi, low key, ke chiaroscuro lighting gitu. Oke, lu bilang ke dia, oke, kita lock ini. Jadi setiap kali ntar lo generate, itu harus selalu ada kalimat ini ya, kayak the blue light contrast with the orange light and the low key lighting, chiaroscuro gitu-gitu ya. Itu harus banget. Yang kedua adalah set decoration atau tata ruang atau tata set. Sesimpel sebenarnya, kok gue ribet jadinya. Intinya ruangan lu, tempat terjadinya scene tersebut, tempat terjadinya adegan tersebut, itu tuh maunya di mana? Kalau lu pengen misalnya pengen ada shot perang gitu ya, lu jangan bilang battlefield doang gitu. Enggak, lu pengen perang kayak
gimana, perang di negara apa, di tahun berapa, sehingga di arsitekturnya akan mirip gitu. Itu kalau outdoor ya. Kalau misalnya indoor, ya lu jelasin juga gitu. Gue pengen indoor terus minimalistik, atau lu pengen industrialis, lu juga pengen warnanya kayak mana gitu kan. Bahkan sesimpel kayak Squid Game, scene di iklan AI gua, itu gua nggak bisa bilang kayak di arena Squid Game, cok. Gua harus jelasin nih arena, like a Squid Game arena, circle, apa kotak tuh apa, rectangle apa sih. Pokoknya bentuknya harus lu jelasin, terus di dindingnya warna apa, ada awan apa enggak, gitu-gitu. Kalau di Squid Game kan gitu kan. Nah, so harus sedetail itu. Dan itu harus di lock lagi-lagi. Kita ngomongin setnya kayak mana, di lock, sehingga di next prom, next generation, bukan generasi tapi next generate ya, itu hasilnya tetap sama gitu. Itu masih konsis hasilnya. Terus juga cok, di yang ketiga ini wardrobe ya. Ini penting banget juga, kenapa? Karena lu nggak mau kan scene 1 nih atau shot 1 aktor lo bajunya kayak gimana, terus di shot 2 bajunya totally different, lu nggak mau kan? Itu udah kayak beda waktu, beda orang, bisa jadi orang bisa ngecune beda orang. Karena kan kita nangkep wajah orang tuh kadang agak lama kan. Tapi kalau bajunya sama itu bakal menolong gitu. Jelasin bajunya nih, lagi-lagi bukan cuma sekedar man with a blue shirt gitu. Detailin ya. Blue shirt misalnya lu pengen ada apa, kalung, terus juga celananya jeans apa jeans ya, gue gak tahu itulah ya. Intinya gitu. Harus didetailin gitu. Apakah dia pakai kacamatanya kacamata apa? Kacamata hitam, kacamata transparan, atau kacamata minus gitu kan. Itu semua harus dijelasin di dalam wardrobe tadi. Apakah dia pakai dress merah gitu, dress merah sepanjang apa? Apakah yang belahan. So kalau 3 ini lo perhatikan, itu lo bisa nge-enhance ya, lo punya prom itu like beda banget. Udah lo punya hasil itu jauh banget. Like jauh banget dari yang sebelumnya. Misalnya lo gak konsisten, tapi ini bakal jauh lebih konsisten gitu. Lo bisa lihat aja di samping ini perubahan antara prom yang tadinya lu buat mungkin awalnya sederhana banget kayak gini ya, adegannya lo bisa perhatiin kayak sesimpel itu banget gitu, dan hasilnya tuh begini. Versus ketika lu ubah kalimat-kalimat tadi yang jeleknya, yang gak detailnya, itu jadi jauh lebih detail. Dan hasilnya itu bakal sesuai dengan apa yang lu pengenin. Alright, gitu aja. Sorry cuma bisa share 3 ini. Mungkin di next kalau misalnya orang-orang pada pengen tahu lebih detail, gue bakal share yang lain. Misalnya kayak focal length, terus juga karakteristik lensa segala macam yang bisa kita detailin, aspek rasio segala macam. Di next video, gue taruh di waiting list walaupun mungkin agak lama ya. Tapi kalau pengen cepat, ya you can join our online course ya di AI for Industri Kreatif. Itu tuh kayak kelas online yang isinya semua AI yang lo butuhkan untuk tetap sustain jadi orang yang tidak kalah dibandingkan orang yang menggunakan AI gitu. Jadi lo harus update, lo harus tahu cara memakai toolsnya gitu, seenggaknya. Gue juga selalu update di sana. Teman-teman juga tahu ketika gue ngegarap iklan atau ngegarap suatu hal proyekan, gue selalu share di situ kayak gini loh cara gue ngerjainnya, thought processingnya, teknisnya gitu, sehingga bisa dipelajarin lah caranya sesuai dengan yang gue lakuin gitu ya. Gitu aja. Gimana perasaannya semua ini ya? Udah pada takutkah dengan AI ini, ataukah sekarang udah kayak agak santai ya karena udah belajar banyak tentang AI, atau tetap aja merasa khawatir karena kecerdasan buatan bisa mengalahkan kecerdasan asli lu? Itu gue nggak bercanda, itu bener itu. Gue Fikri Fox. Assalamualaikum.